Yo, halo teman-teman, balik lagi dengan saya di sini, Arifas. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan mainin game Minecraft lagi ya teman-teman. Kali ini gua bakalan mainin game Minecraft series Minecraft Survival Indonesia coy. Jadi kita bakalan lanjutin series ini dan ini udah episode ke-10 coy. Sesuai dengan apa yang gua ucapin kemarin, jadi sekarang gua bakalan bikin yang namanya trading hall teman-teman. Jadi trading hall itu apa? Bagi kalian yang nggak tahu, trading hall itu adalah tempat buat kita trading sama villager cuy. Dan ini untuk lokasi village-nya gua juga udah hancurin teman-teman, udah rata ya teman-teman. Dan di sini ya gua kayak kemarin gak gua apa-apain teman-teman villagernya, gua cuman ngumpulin bahan-bahan pas off record ya teman-teman sambil sambil nungguin si villagernya full ya teman-teman. Nah ini udah banyak banget villager kita coy, sudah siap untuk kita pindahin ke trading hall nantinya ya teman-teman. Ini tinggal kita bikin si trading hallnya aja ini cuy. Ini udah banyak banget ya teman-teman. Ini nanti tinggal kita bikin ya, mungkin ini bakalan jadi tempat rel keretanya mungkin, yang nggak tahu juga teman-teman, kita lihat nanti aja. Dan ya karena ini gak rata, nanti mungkin bakalan gua ratain di off kamera aja cuy, karena sekarang kita mau fokus ke pembangunan trading hallnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembangunan trading hallnya cuy. Slebeu. Oke, kita bakalan bikin pilarnya itu ada di sini. Dan ini untuk jalan buat itunya ya 5, kita hitung 5. Nah, ini untuk jalan masuknya nanti. Dan ya mungkin gua bakalan skip aja cuy, karena ini gua bakalan tentuin ujung-ujungnya dari mana sampai ke mana teman-teman, biar kita dapat hasil yang maksimal nantinya cuy. Oke, nih pilar-pilarnya udah kita bikin. Jadi ini tingginya 4 spruce log, dan ini bakalan jadi yaitu ada 9 ya teman-teman. Kira-kira itu ada 9 itu coy, 9 villager ya dalam satu baris gitu coy. Nah ini buat tanda-tanda aja tadi. Dan ya kita bakalan kasih tembok sekarang, karena kita udah kasih pilar atau tiang-tiangnya coy. Tinggal kita kasih tembok. Dan oke, gua kayaknya lupa bawa stone cutter ya. Oke, kita bakalan ambil stone cutter dulu cuy. Oke, di sini gua bakalan kasih tembok. Jadi temboknya itu acak-acak gitu ya teman-teman. Jadi nggak satu jenis. Jadi kita bakalan taruh acak-acak gini, dan gua bakalan taruh acak-acak sesuai selera cuy. Kita bakalan gua bakalan coba gimana nanti enaknya cuy. Gimana nanti yang paling bagus, dan itu gua bakalan tetepin ya teman-teman. Dan karena ini memerlukan waktu yang sangat lama daripada lama-lama nanti videonya, jadi gua bakalan percepat aja biar kalian bisa juga ngelihat proses dari pembuatan trading hall ini cuy. Karena temboknya udah, di sini gua bakalan hancurin si ininya juga, lantai-lantainya, dan kita ganti pakai spruce plank teman-teman. Jadi biar lebih estetik ya. Waduh.
Oke teman-teman, nah di sini gua bakalan bikin slab gini, half slab tapi yang bottom ya teman-teman. Nah ini tujuannya buat apa? Tujuannya itu buat nanti kita taruh si zombie ya teman-teman. Jadi kita bisa apa ya, semacam menyembuhkan gitu teman-teman, menyembuhkan buat nanti menyembuhkan si villagernya ya teman-teman, dan kita bisa dapat diskon dari menyembuhkan si villagernya teman-teman. Nah ini kita bakalan bikin buat ngeaktifin dan ngenonaktifin ya teman-teman. Jadi kita bisa apa itu, bisa membuat villagernya menjadi zombie villager kalau kita pengen. Kalau kita nggak pengen ya kita bisa nonaktifkan teman-teman sistemnya. Nah gitu ya teman-teman. Dan ini nggak cuman di satu barisan aja cuy, jadi kita bakalan bikin di setiap baris ya teman-teman. Jadi di setiap baris itu bakalan ada satu zombie yang bertugas sebagai itu cuy, membuat villager kita menjadi zombie villager ya teman-teman. Jadi zombie villager ini kita bakalan sembuhin dan mereka bakalan ngasih diskon besar-besaran cuy, karena udah kita sembuhin ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu adalah teknik marketing S3 maupun S4 cuy. Nah nanti villagernya bakalan ada di sini. Kalau kita buka si trapdoornya ini, si zombie bakalan nyerang si villager, yang mana si villagernya ini bakalan berubah jadi zombie villager, dan kita tutup lagi si trapdoornya dan zombinya bakalan gak nyerang lagi karena udah jadi zombie villager. Dan villagernya bakalan berubah zombie villagernya bakalan berubah menjadi villager kembali cuy, setelah kita sembuhkan ya teman-teman. Dan si zombie nggak bakalan nyerang lagi karena trapdoornya udah kita matiin cuy, udah kita nonaktifkan ya teman-teman. Kira-kira seperti itu cara kerjanya cuy. Dan di sini juga kita bakalan bikin, dan mungkin sistem yang di sini bakalan kayak agak beda gitu. Soalnya ini satu baris ya teman-teman. Soalnya bentrokan gitu cuy. Antara ini kan ada dua baris. Ini ada di sebelah sini sama di sebelah sana cuy. Jadi gua bakalan usahain ini bisa di kedua sisi ya teman-teman. Jadi kita cuman perlu 3 zombie di satu bangunan trading hall ini cuy. Dan untuk total villager yang kita perlukan untuk memenuhi isi trading hall ini itu kira-kira 36 ya teman-teman. Karena satu baris itu perlu 9 villager, sedangkan ini ada 4 baris cuy. Jadi 9 dikali 4 itu 36 ya kalau nggak salah cuy. Koreksi teman-teman kalau salah ya teman-teman. Tinggal komen di kolom komentar cuy. Oke teman-teman, di sini gua udah samain semua. Jadi kita udah kasih trapdooran di kayak gini di setiap barisnya cuy. Supaya si villagernya dan si zombie nggak bertemu ya teman-teman, nggak saling ketemuan cuy. Jadi kita bisa antisipasi dengan si trapdoornya itu ya. Dan ini kita bakalan bikin lever untuk menaktif dan menonaktifkan si trapdoornya ini cuy. Nah ini kita bakalan taruh di sini dan sampai ke ujung ya nantinya teman-teman. Dan untuk yang di pojok sini kita bakalan taruh di atasnya, karena di atasnya sini kosong ya teman-teman. Dan memang rencananya memang pengen ditaruh di atasnya gitu cuy, biar kelihatan lebih estetik aja teman-teman. Kalau yang di tengah itu ditaruh di atasnya itu nggak bisa ya teman-teman, karena nanti sistemnya beda ya. Mungkin gua bakalan ubah nanti di kedepannya setelah gua punya banyak iron, yaitu dengan pakai piston cuy. Jadi kita nggak perlu trapdoor lagi ya teman-teman. Tapi karena ini cara yang paling murah, yaitu dengan menggunakan trapdoor ya, gua pakai trapdoor aja cuy, karena iron kita masih belum banyak banget ya teman-teman. Gua bakalan bikin iron farm mungkin kedepannya setelah gua dapetin villager yang cukup banyak cuy. Tapi itu nggak sekarang ya teman-teman. Mungkin misi kita di sini gua pengen ngelawan Ender Dragon biar cepet tamat cuy, biar kita dapet titel tamat ya teman-teman. Biar kita pernah menamatkan si ini cuy, Minecraftnya ya. Saya yakin ya teman-teman, pasti dari kalian yang main Minecraft pasti ada yang belum pernah menamatkan Minecraft ini survival tanpa cheat buat ngalahin Ender Dragon ya teman-teman. Pasti dari kalian ada yang belum pernah semurni itu coy. Waduh, karena saya dulu juga gitu ya teman-teman. Saya nggak pernah main survival
murni survival ya teman-teman, buat ngelawan Ender Dragon cuy. Nggak pernah ya teman-teman dulu ya, tapi sekarang sudah itu cuy, sudah pernah ya teman-teman, karena saya sudah pro veteran dan sangat anti cheat coy. Oke, ini pemasangan levernya udah kelar. Jadi kita tinggal ini ya teman-teman, tinggal kita bikin atapnya supaya ini ada atapnya cuy, dan yang nggak kayak gini bentukannya nantinya ya teman-teman. Dan ini bakalan kita langsung aja kasih atap supaya nggak lama-lama cuy. Nanti itu di atas levernya itu kita bakalan kasih redstone yang bakal menghubungkan ke trapdoornya cuy. Jadi bisa dinonaktifkan dari situ ya teman-teman, bisa diaktifkan dan dinonaktifkan dari lever situ cuy. Oke teman-teman, di sini gua lagi bikin atapnya ya teman-teman. Jadi atapnya itu bakalan kayak begini mungkin, atau kita bikin dulu aja ya teman-teman. Nanti kalau cocok itu kita bakalan terusin di sebelahnya. Kalau nggak cocok kita bakalan rubah lagi cuy. Oke, dan kita lihat hasilnya guys. Ini baru setengah. Jadi setengahnya nanti kalau cocok ya teman-teman. Dan ini kayaknya terlalu tinggi coy. Ini terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi kita bakalan pendekin dan bikin ini menjadi serendah mungkin ya teman-teman. Jadi kelihatannya nggak tinggi-tinggi banget ya teman-teman, tapi terlihat seperti atap coy. Oke teman-teman, ini adalah atapnya ya teman-teman. Waduh, ini udah epic banget menurut saya teman-teman. Ini udah keren banget coy. Tinggal ini kita isi karena ini di luar-luarnya gua pakai spruce stairs dan spruce slab, dan di dalamnya gua bakalan pakai cobbled deep slate coy, biar kayak ada hitam-hitamnya gitu ya. Dan lagi pula cobbled deep slate itu batu ya teman-teman, itu terbuat dari batu coy. Jadi kalau ada petir atau semacamnya itu bisa melindungi villager yang ada di dalam supaya nggak kebakar pas nyamber ke itu ya teman-teman, pas nyamber ke trading hall-nya cuy. Dan ya ini atapnya tinggal gua kasihin cobbled deep slate, yaitu deep slate stairs sama deep slate tile slab ini cuy. Tinggal kita pasang-pasangin aja ya teman-teman. Ini tinggal kita pasang-pasangin dan tinggal kita masukin si villagernya cuy. Kalau udah kita pasang-pasangin ya teman-teman. Oke teman-teman, ini atapnya udah jadi ya teman-teman. Jadi gua udah pasang-pasangin si cobbled deep slate stairs dan juga cobbled deep slate tiles itu coy. Apa itu namanya, slab ya teman-teman. Kita udah pasang-pasangin dan ini udah epic banget coy. Ini udah keren banget ya teman-teman. Jadi sekarang tinggal kita pindah-pindahin villagernya untuk masuk ke dalam trading hall-nya cuy. Jadi kita tinggal masukin aja ya teman-teman. Oke, kita bakalan langsung aja masukin aja cuy. Oke teman-teman, sebelum gua masukin si villagernya, gua bakalan tes untuk ini ya teman-teman, yang bagian tengah ini apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak cuy. Nanti malah ketika kita sudah masukin villager dan zombinya malah nggak berguna ya teman-teman, malah nggak berfungsi, nanti repot teman-teman. Waduh, jadi gua sekarang bakalan coba dulu. Gua bakalan coba masukin villager ke yang tengah ini cuy. Kalau yang di pinggir itu bisa ya teman-teman, kalau yang levernya ada di atas itu bisa ya teman-teman, karena gua udah coba di survive di creative mode ya teman-teman. Dan untuk yang di tengah itu gua belum pernah coba sama sekali coy, dan kayaknya itu bakalan berhasil sih menurut perhitungan saya teman-teman. Kita hancurin ini dulu karena udah ada redstone torchnya di bawah. Oke, kita bakalan langsung aja transfer villagernya ke tempat tengah cuy, dan kita bakalan tes apakah yang tengah itu bekerja dengan baik dan benar teman-teman. Oke teman-teman, di sini gua mengalami kendala ya teman-teman. Ya bener aja. Jadi di bagian tengah ini bermasalah ya teman-teman. Jadi di bagian tengah ini si villagernya itu nggak bisa ke hit coy, atau si zombinya itu nggak bisa ngehit si villagernya teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada spruce trapdoor yang menghalangi dia ya teman-teman. Jadi dia atau villagernya atau zombinya itu nggak bisa ngehit villagernya cuy. Jadi ya gua bakalan perbaiki ini nanti ke depannya, dan ya mungkin gua bakalan pakai piston aja ya teman-teman, karena piston itu itu bisa, dan harus ada di pojokan banget ya teman-teman. Harus gitu coy. Dan ya ini ribet banget kalau sampai kita setiap mau bikin ini jadi zombie villager, kita harus dorong-dorongin ke pojok gitu coy. Waduh, itu pasti ribet banget ya teman-teman.
Ini kita harus kayak gini-giniin cuy. Waduh, itu berabe banget cuy. Ya mungkin gua kedepannya bakalan pakai piston aja ya teman-teman di bagian tengah ini cuy. Bukan sticky piston tapi kita pakai piston biasa. Nanti itu bakalan sistemnya sama aja cuy kayak gini. Nanti ntar kita bikin yang lebih itu aja cuy. Yang ya intinya ini bakalan berhasil ya teman-teman kalau pakai piston. Setahu saya gitu ya teman-teman. Ini mungkin nggak bisa kehit gara-gara ada spruce trapdoornya cuy. Oh ya teman-teman, di sini pas lagi nunggu malam buat ngesummon zombinya supaya zombinya muncul, itu gua juga udah sambil masukin villager ya teman-teman di ujung-ujung situ cuy. Jadi totalnya ada 9, 10 sama yang ini ya teman-teman. Jadi gua udah masukin villagernya biar kedepannya jadi lebih enak aja cuy. Nah ini kita bakalan coba dorong. Siapa tahu bisa ya teman-teman. Dan nanti kedepannya zombie ini bakalan kita kasih name tag. Tapi untuk sekarang nggak dulu teman-teman, karena zombie ini masih dalam percobaan. Jadi ini masih dalam percobaan aja teman-teman. Dan ini mau gua bakalan revisi aja cuy tempat ini ya teman-teman. Jadi gua bakalan kasih piston aja. Gua bakalan bikin piston di off record aja cuy, karena ini nggak berfungsi ya teman-teman. Waduh. Oke teman-teman, di sini villagernya sudah berubah menjadi zombie villager ya teman-teman. Tapi itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kita harus ngedorong-dorong si villagernya buat supaya ada di pojokan ya teman-teman, supaya bisa dihit sama si zombinya cuy. Dan itu lama banget ya teman-teman. Waduh. Ya mungkin gua kedepannya bakalan ganti aja ya teman-teman, karena ini nggak efektif sama sekali coy. Nggak menghemat waktu ya teman-teman, ini sangat boros waktu coy. Jadi gua bakalan ganti aja di kedepannya ya teman-teman. Dan ini untuk bangunannya sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita dekor-dekor aja. Tinggal gua nanti bakalan cari daun di off record supaya sambil ngehias ini cuy, sekalian ngehias si ininya cuy, si trading hall-nya ya teman-teman. Dan ini belum gua masukin semua, jadi cuman ada di barisan sebelah sini doang. Dan ini gua bakalan taruhin redstone ya teman-teman, supaya si lever ini bisa nyambung ke trapdoor yang ada di belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini gua udah bikin si trading hall-nya, dan gua juga udah hias sedikit-sedikit teman-teman. Jadi ada tambahan kayak tiang-tiang gitu ya di pojok-pojokannya cuy, dan di tengah juga ada ya. Dan ini gua bakalan taruh kayak gini doang mungkin. Dan di kedepannya gua bakalan, atau di off record ya mungkin, gua bakalan tambahin dekorasinya cuy. Jadi kayak ada daun-daunnya gitu ya teman-teman, biar jadi lebih estetik ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini cuy. Dan bagi kalian yang mau mengirim saran atau kritik, bisa kalian komen di kolom komentar teman-teman. Saya bakalan baca cuy, saya pasti baca, karena saya juga gabut cuy. Saya juga gabut gara kerjaan ya teman-teman. Jadi gua kalau ada komentar pasti gua jawab-jawab ya teman-teman. Dan makasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Bye bye.